Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yaitu uji hipotesis, dan di sini saya akan mengerjakan satu tugas yaitu uji hipotesis tabel Z. Sini ada satu soal bagi bagian pinjaman mutu barang pabrik susu ingin mengetahui rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku atau standar deviasi bersih tiap kaleng sama dengan 125 gram dan sampel 100 kaleng yang diteliti. Diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf signifikan. Oke, di sini kita akan buat dulu diketahui mu-nya itu 400. Mu sama dengan 400 gram. Dan sini kita buat X barnya 375 gram. Sigmanya itu sama dengan 125 gram dan sampelnya 100. Sini kita akan mencari Z-nya dulu. Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma per akar N sama dengan X barnya itu 375 dikurang 400 per sigmanya 125 per N-nya itu 100. Jadi hasilnya yaitu minus 0,02. Nah, di sini kita akan mengetahui H0 dan H1. Karena di sini dikatakan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu, maka kita buat H1 sama dengan mu lebih kecil dari 400 dan H0 nya yaitu mu lebih besar sama dengan 400. Nah, sini taraf signifikannya yaitu 5%. Dan kita akan buat grafiknya. Nah, sini dia dibagi dua karena kita akan mencari sebelah kiri saja. Kita akan cari sini. Nah, kalau dia jadi satu, kalau separuh dia setengah, jadi 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,45. Jadi 0,45. Nah, di sini tuh 0,45 ada di 1,6 dan 0,05. Jadi kita buat sini min, karena ada sebelah kiri kita buat min 1,65. Nah, karena Z-nya yaitu min 0,2, jadi dia berada di sini min 0,02, dan artinya H0 diterima. Kenapa dia diterima? Karena dia cukup bukti untuk menyatakan bahwa berat masih 400 gram.
Selanjutnya itu ada soal. Pada penelitian tentang banyak mahasiswa yang dapat menyelesaikan studinya kurang dari 5 tahun, diambil sampel acak 100 mahasiswa untuk diteliti. Hasil diperoleh rata-rata sampel 5,4 tahun dan simpangan baku 0,8 tahun. Buatlah hipotesis yang sesuai dengan kasus ini dengan taraf nyata 0,01. Selidiki apakah hipotesis ini diterima atau ditolak. Oke, sekarang kita mau diketahui mu-nya sama dengan 5, X bar-nya 5,4, dan N-nya 100. Oke. Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma per akar N. 5,4 dikurang 5 per 0,8 per akar 100 sama dengan 0,4 per 0,8 sama dengan 5. Itu H0 dan H1. Jadi kita perlu sebelah kanan ini dibagi 2 dengan taraf nyata 0,1, artinya 0,5 dikurang 0,01 sama dengan 0,49. Nah, 0,49 itu ada di sini, di 2,3 dan 0,03. Berarti di sini dia 2,33. Nah, karena nilai Z-nya itu 5, berarti dia ada di sini. Artinya itu H0 ditolak. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal nilai statistik uji T, di mana waktu rata-rata yang diperlukan tiap mahasiswa untuk daftar ulang pada semester ganjil adalah 50 menit. Suatu prosedur pendaftaran menggunakan mesin dan diambil sampel 12 orang mahasiswa memerlukan pendaftaran rata-rata 42 menit dengan simpangan baku 11,9 menit dengan menggunakan sistem mesin tersebut. Ujilah hipotesis rata-rata waktu yang diperlukan dengan sistem baru kurang dari 50 menit menggunakan taraf nyata 0,05. Pertama, kita tulis dulu diketahui rata-rata sampel sama dengan 50, jumlah sampel 12, rata-rata sampel 42, simpangan baku 11,9, dan alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini kita menggunakan hipotesis sebelah kiri, di mana H0 sama dengan rata-rata populasi lebih besar sama dengan 50, dan hipotesis 1 sama dengan rata-rata populasi lebih kecil dari 50. Lalu kita lanjut menghitung T menggunakan rumus rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi per simpangan baku per akar jumlah sampel. Nah, dengan 42 dikurang 50 per 11,9 per akar 12 sama dengan minus 2,33.
Lalu kita cari derajat kebebasan dengan rumus N kurang 1 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Selanjutnya kita akan menggambarkan grafiknya. Karena T hitung berada di daerah penerimaan H1, maka hipotesis 0 ditolak. Selanjutnya kita ke contoh soal uji C kuadrat, di mana suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan antara ibu perokok dengan kejadian BBLR atau berat badan lahir rendah. Peneliti mengambil sampel sebanyak 189 ibu yang sedang mengandung. Data penelitian diberikan sebagai berikut. Di sini kita akan menguji dengan alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya kita akan menghitung nilai frekuensi ekspektasi. Pertama, dari data tidak merokok dan tidak BBLR, yaitu 115 dikali 130 per 189 sama dengan 79,0. Dari data yang merokok tidak BBLR, 74 dikali 130 per 189 sama dengan 50,90. Dari data tidak merokok, ya BBLR, 115 dikali 59 per 189 sama dengan 35,90. Dari data ya merokok, ya BBLR, 74 dikali 59 per 189 sama dengan 23,10. Selanjutnya kita akan menghitung C kuadrat. Dari data pertama tidak merokok, tidak BBLR. X kuadrat sama dengan 86 kurang 79,10 kuadrat per 79,10 sama dengan 6,9 kuadrat per 79,10 sama dengan 47,61 per 79,10. Hasilnya 0,60. Selanjutnya dari data yang merokok tidak BBLR, X kuadrat sama dengan 44 kurang 50,90 kuadrat per 50,90 sama dengan minus 6,9 kuadrat per 50,90 sama dengan 47,61 per 50,90. Hasilnya 0,94. Selanjutnya yaitu data ketiga tidak merokok, ya BBLR, di mana X kuadrat sama dengan 29 kurang 35,90 kuadrat per 35,90 sama dengan minus 6,9 kuadrat per 35,90 sama dengan 47,61 per 35,90 sama dengan 1,33. Dari data keempat, ia merokok, ia BBLR, X kuadrat sama dengan 30 kurang 23,10 kuadrat per 23,10 sama dengan 6,9 kuadrat per 23,10 sama dengan 47,61 per 23,10. Hasilnya 2,06. Selanjutnya kita akan menjumlahkan seluruh C kuadrat sama dengan 0,60 tambah 1,33 tambah 0,94 tambah 2,06. Hasilnya 4,92. Selanjutnya kita akan menggambar grafik dari C kuadrat. Selanjutnya kita ke contoh soal nilai statistik uji F,
yaitu 2 sampel diambil dari 2 populasi. Diketahui S1 sama dengan 25 dan S2 sama dengan 10. N1 sama dengan 10 dan N2 sama dengan 12. Lanjut kita menghitung nilai F, yaitu S1 per S2 sama dengan 25 per 10 sama dengan 2,05. Lalu kita buat grafik uji F.